Tapi Albert Einstein, Max Planck, dan lain-lain pada zaman 130 tahun lalu sudah bermain-main dengan elektron, foton, dengan alat-alat yang mereka miliki. Dan mereka betul-betul melakukan pengamatan-pengamatan, ya, membaca data-data ya. Jadi basically mereka juga data scientist ya. Banyak sekali mereka melihat data-data dan berpikir model ya. Hanya karena waktu itu belum ada model machine learning, mereka lebih kreatif ya. Mereka mencoba menurunkan mathematical model itu sendiri, mencari kesesuaian-kesesuaian dengan imajinasi kreatif mereka. Nah, ini lebih pelik lagi ya, lebih sulit lagi. Kemarin Pak Budi Sulis juga menjelaskan bagaimana para peneliti itu harus membuat alat-alat khusus ya, supaya bisa menembakkan foton satu-satu ya, hal-hal yang memang luar biasa menakjubkan ya. Nah, salah satu dari elementary model ini nanti yang paling sulit ya, semua ditemukan satu persatu bukti eksperimentalnya, tapi nyangkut di satu Higgs ini, partikel elementer Higgs ini. Ingat ya, kalau kita menyebut partikel di sini kita tidak membayangkan lagi bola-bola pasir, tapi yang kita bayangkan adalah fluktuasi medan kuantum ya. Jadi ini adalah Pak Higgs, lahir tahun 1929, awet tua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalau mau ketemu masih bisa ya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Higgs ini menulis tulisan ya. Salah satu artikelnya itu hanya 2 halaman ya. Tahun 62. Jadi dia menulis tentang Higgs mechanism. Jadi partikel Higgs ini sangat penting karena dia yang bertanggung jawab terhadap bagaimana semua partikel elementer itu punya massa. Kalau nggak ada Higgs itu mereka itu nggak akan punya massa. Jadi standar model of elementary particle ini kalau gagal menemukan, mengobservasi keberadaan partikel Higgs, berarti partikel Higgs yang merupakan boson tuh, karena dia mengikuti statistik Bose-Einstein, ini hanya akan menjadi kebenaran teoritis yang tidak masuk ke ranah sains ya. Nah, jadi sebelum penjelasan dari Pak Higgs ini dan timnya itu dan koleganya, partikel-partikel pada energi sangat tinggi tidak memiliki massa, tetapi memiliki massa pada energi rendah. Nah, ini sulit dijelaskan sebelum ada penjelasan Pak Higgs ini. Akhirnya dia menemukanlah sebuah medan kuantum yang mengikuti statistik Bose-Einstein yang dia sebut partikel Higgs, yang akhirnya disebut partikel Higgs. Ya, sebuah karya fundamental luar biasa. Itu diterima tahun 31 Agustus 64 ya. Cuma 2 halaman, luar biasa sekali ya. Nah, mencari partikel Higgs itu adalah luar biasa sulit ya. Kenapa? Karena dia itu adanya di energi yang sangat tinggi sekali, diprediksi ada di energi yang sangat tinggi. Jadi CERN itu membangun Large Hadron Collider selama kira-kira 10 tahun ya. Ada 2 pemercepat partikel yang dia bangun tuh CMS dan Atlas ya. Itu kelihatan harganya itu kira-kira 70 triliun rupiah ya. Jadi dibangunnya 10 tahun, harganya 70 triliun rupiah. Itu hanya untuk mencari, untuk menjawab pertanyaan partikel Higgs boson itu benar-benar ada nggak ya. Jadi Large Hadron Collider ini terdiri dari cincin magnet superkonduktor, panjangnya 27 km. Jadi dia bisa mengakselerasi, meningkatkan energi partikel di sepanjang jalan. Jadi sinar partikel dengan energi tinggi ini ditabrakkan nearly in light velocity ya, hampir dalam kecepatan cahaya, melalui sebuah
tabung ruang hampa ultra high yang ditanam dalam magnet superconduction. Detilasinya silahkan Anda baca ya. Nah, masalahnya partikel yang mau dicari itu masa hidupnya itu hanya kurang dari 1 detik ya, bahkan kurang dari 1/10 detik, bahkan kurang dari 1/1000 detik ya, hanya sekitar 10 pangkat min 22 detik ya. Kalau kita baca satuan-satuan ini nih ya, kita hanya bisa bertasbih aja ya, memuji Allah ya, bagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang manusia itu. Dia hidup di dunia detik, menit, jam, tapi alam pikirannya bisa menerawang masuk sampai ke mencari partikel yang masa hidupnya hanya 10 pangkat min 22 detik. Sesungguhnya angka 10 pangkat min 22 detik itu hanya bisa kita pahami secara rasional matematis saja ya. Pengalaman kita sebagai manusia ini tidak bisa membayangkan sama sekali ya 10 pangkat min 22 detik itu seperti apa. Jadi partikel Higgs boson yang baru saja muncul setelah tumbukan partikel akan langsung meluruh menjadi partikel-partikel lain. Nah, tumbukan partikel ini tidak hanya menghasilkan partikel Higgs boson saja, melainkan partikel elementer lain. Ya, jadi kompleks sekali. Udah jadi LHC-nya pun, Large Hadron Collider itu, tetap aja susah ya. Mencari partikel Higgs boson itu seperti mencari jarum dalam tumpuan jerami, bahkan lebih sulit lagi mencari sebuah jerami di tumpuan jerami, yang betul-betul dilakukan oleh tim para saintis di CERN ya. Dan diumumkan di 4 Juli 2012, saya rasa pemilihan tanggalnya itu hari kemerdekaan Amerika ya, menunjukkan patriotisme para saintis itu ke negaranya, menurut saya ya. Nah, ini datanya ya, ini data sangat bersejarah. Nah, ini kerjaan data saintis sebetulnya nih. Bisa nggak baca data kayak gini? Nah, ini ada kelihatan, ada anomali di sini nih, ada energi yang tinggi ya. Itu pada sekitar 125-130 giga elektron volt, di mana ini diprediksi sebagai tempat bercokolnya partikel Higgs ya. Nah, di sini juga bisa dilihat antara 125-130 ini ada anomali ya, sehingga akhirnya diumumkan ya. Dan ini hasil itu diperoleh baik Atlas maupun CMS yang bekerja secara terpisah. Jadi para ilmuwan itu masih menghindari bias konfirmasi ya. Alat yang sedemikian mahalnya pun mereka buat dua ya. Jadi CERN itu mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi kehadiran partikel Higgs boson. Secara teoritik itu diturunkan oleh Pak Higgs itu, Mr. Peter Higgs itu 1960-an. Kemudian baru masuk dan terbukti secara eksperimental melibatkan sekian banyak tim saintis dan biaya 70 triliun rupiah dan waktu 10 tahun ya, untuk akhirnya bisa partikel Higgs boson ini secara eksperimental menjadi empirik dan menjadi bagian dari sains yang empirical. 2013 ini Pak Higgs itu diberi Nobel ya bersama François Engels for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle by the Atlas and CMS experiment at CERN's Large Hadron Collider. Nah, itu adalah kisah mengenai quantum field theory, salah satu model terkini yang menceritakan model atom terkini sampai saat ini. Walaupun sekitar 2020-an ini ada hasil eksperimen G2 di Fermilab ini yang nggak bisa dijelaskan oleh standar model ya.